ada unsur gharar di dalam, ada unsur tipuan. Itu tergantung doanya. Kalau doanya diterima dia berberkah, kalau tidak juga tidak. Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Unhas TV dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Iva Aisyah dapat kembali menjumpai Anda dalam program Unhas Speak Up. Pemirsa, di tengah berkembangnya berbagai metode pengobatan yang semakin canggih, ruqyah atau cara penyembuhan dalam ajaran Islam kini tetap eksis sebagai alternatif yang dipilih oleh masyarakat muslim khususnya. Namun, mengikuti perkembangan zaman, kini media yang digunakan dalam praktek ruqyah kini semakin mudah untuk ditemukan, bahkan sudah tersedia di marketplace. Salah satu yang sedang viral atau naik daun saat ini adalah garam ruqyah, di mana garam ruqyah ini sudah tersedia di berbagai marketplace dengan menawarkan berbagai khasiat, mulai dari yang bermanfaat bagi jasmani hingga rohani, bahkan dengan menjual tokoh-tokoh besar agama Islam dalam labelnya. Nah, ini menjadi polemik dalam masyarakat pemirsa. Pasalnya, para ulama juga masih berpendapat terkait dengan tuntunan atau dalil yang membolehkan penggunaan garam dalam praktek ruqyah ini. Lantas seperti apa sih agama menganjurkan penggunaan garam dalam pengobatan, serta bagaimana masyarakat seharusnya mengantisipasi oknum-oknum yang hanya menjual garam ruqyah untuk keuntungan ekonomi saja tanpa memperhatikan khasiat yang dibawa. Nah, untuk membahas topik ini pemirsa, di studio utama Unhas TV sudah hadir bersama kita dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin yang juga merupakan Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. Ada Ustadz Dr. Syamsul Bahri, LCMA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah, Alhamdulillah bikhair. sehat. Sehat. Jadi meskipun di tengah hujan ya Ustadz, tetap semangat ya, sedang diguyur hujan di Makassar hari-hari ini Ustadz, belakangan Alhamdulillah ini. harus semangat lah ya. Harus semangat terus ya. Jadi seperti yang sempat dibahas di awal tadi ya Ustadz, yang lagi menjadi polemik di tengah masyarakat kita mengenai penggunaan garam ruqyah. Bukan penggunaannya sih sebenarnya, tapi sudah mulai dikomersilkan atau diperjualbelikan dengan label garam ruqyah yang itu dijual dengan harga yang cukup tinggi juga Ustadz. Bagaimana? Mungkin kita bahas dari sejarahnya ruqyah ini dulu sendiri ya, sebelum kita masuk ke media-media yang digunakan salah satu garam itu tadi. Bagaimana sih Ustadz awal mulanya dikenal pengobatan ruqyah dalam ajaran agama Islam itu sendiri Ustadz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Pengobatan itu memang merupakan hal menjadi tuntutan ya di dalam agama Islam, dan bahwa Al-Quran itu sudah menceritakan bahwa setiap orang yang sakit hendaknya berobat. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan fa'idha maritta fahuwa yashfin. Ini adalah satu penjelasan tentang Nabi Ibrahim, bagaimana Nabi Ibrahim itu sendiri diberitahu oleh Allah bahwa kalau kau sakit maka Allah lah yang menyembuhkan. Jadi kemudian dalam hadis Nabi dikatakan tadawaw, hendaklah kalian berobat. Hendaklah kalian berobat. Jadi berobat ini tentu berkenaan dengan berbagai penyakit. Ada yang penyakit diobati itu secara medis dari zaman dahulu juga, misalnya ada orang yang patah kaki misalnya, itu kan harus dengan cara medis atau berdarah, harus dijahit atau ya semacam insiden seperti itu. Kemudian ada obat-obatan juga dengan menggunakan tumbuhan. Ya, obat-obatan yang diracik itu sudah ada sejak zaman Nabi. Ya. Kemudian tidak bisa dipungkiri juga bahwa orang sakit itu ada juga yang sifatnya non medis, ya, tersentuh oleh ain, ya. Ada namanya dalam Islam namanya at-tayyiratu, ya, artinya itu
satu penyakit yang disebabkan oleh gangguan-gangguan, ya. Dan itu pengaruhnya dari dua. Ada yang pertama pengaruh mata, ya. Yang kedua adalah pengaruh dari binatang-binatang buas yang mengeluarkan racunnya itu dengan penuh kemarahan. Jadi dalam hadis dikatakan innar ruka min ainin wa humatin, ya. Sesungguhnya ruqyah itu adalah dari mata, kemudian juga dari itu binatang-binatang itu. Nah, seperti apa ini masalahnya ini halnya? Nah, itu pada zaman Nabi banyak orang yang sakit, ya. Juga ada juga yang disebabkan oleh pandangan mata, kedengkian, ya, termasuk diantaranya itu kesurupan itu, dan termasuk diantaranya juga gangguan-gangguan jin. Nah, nah itu cara pengobatannya tentu tidak dengan cara medis, ya, tentu dengan doa-doa. Doa-doa ini dengan menggunakan Al-Quran, dengan menggunakan hadis Nabi, atau menggunakan lafal-lafal yang diajarkan oleh Nabi. Kemudian sumber pengobatan sendiri itu adalah Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan sungguh kami, kata Allah Subhanahu wa taala, menurunkan Al-Quran di mana di dalam Al-Quran itu ada penyembuh dan rahmat bagi orang-orang mukmin, ya. Kemudian di dalam ayat lain dikatakan kul huwa lilladzina amanu hudan wa syifaan. Ya, katakan hai Muhammad bahwa dia Al-Quran itu, ya, adalah petunjuk dan mengandung syifa, penyembuh. Nah, penyembuh. Nah, dari sini asal muasal mengapa ada ruqyah. Dan pada zaman Nabi ruqyah itu dilakukan oleh Nabi sendiri. Oleh Nabi sendiri. Kalau Nabi sakit-sakit, dia itu meruqyah dirinya sendiri, ya, khususnya setelah turun dua surah, yaitu surah Al-Falaq dan surat An-Nas yang disebut juga sebagai muawwadatan. Nah, ketika kedua surat itu turun, maka setiap kali ada sakit-sakit dirasa di tubuhnya, Rasulullah SAW meruqyah dirinya dengan ayat-ayat itu menggunakan tangan. Dan di akhir hayatnya Rasulullah SAW sudah menjelang wafat, itu sudah tidak sanggup lagi menggunakan tangannya seperti itu. Makanya dilakukan oleh Aisyah yang memasukkan tangannya ke dalam air, kemudian membaca, kemudian disapukan ke badannya Nabi. Ini kan semuanya namanya ruqyah. Jadi intinya ruqyah itu adalah dari penyakit-penyakit tertentu, ya. Jadi masing-masing ada ruangnya lah. Kan banyak sekarang ini ada orang berobat keluar masuk rumah sakit, ya. Kemudian kesembuhannya kurang gitu. Ya, pasti ada perubahan lah, ya. Orang minum obat dan seterusnya. Tapi tidak cepat. Nah, tetapi kalau dengan menggunakan ruqyah pada hal-hal yang sifatnya ain. Nah, ain ini itu adalah satu penyakit disebabkan oleh mata dengki. Jadi kalau ada, ya, itu, ya, sesuatu dipandang seperti itu bisa mendatangkan mata dengki, itu bisa merusak tempat itu. Kemudian yang kedua adalah syaitan dan jin itu ikut menempel juga di tempat itu. Itulah makanya banyak doa-doanya, iya. Banyak doa-doanya diajarkan oleh Nabi, auzubikallimatillahi tammati min kulli ainin hamatin walamatin, dari segala mata yang berasal dari binatang atau mata yang penuh kedengkian. Nah, itu. Jadi sudah ada itu pada zaman Nabi. Bahkan diceritakan ada seorang sahabat itu sementara yang satu dua-duanya pergi mandi. Ketika yang satu ini sama-sama laki-laki mandi, kelihatan betisnya putih sekali. Kemudian dia memujinya dengan pujian yang begitu besar. Nah, itu terkena mata namanya. Tidak lama sahabat itu pingsan dan tidak bisa bangun. Kemudian orang melapor kepada Nabi. Nah, kemudian Nabi membacakan doa-doa dan memberikan air
digosokkan air seluruh badannya baru dia Bisa. iya. Oke. Begitu juga terjadi pada apa namanya kalajengking. Ya, kalajengking dan ular itu sama fungsinya dengan mata itu. Mereka itu kalau bukan mereka ya, binatang-binatang itu kalau menyerang manusia, dia itu dengan hawa nafsunya, dengan racunnya dikeluarkan. Jadi racunnya itu keluar. Nah, ketika orang terkena itu ya terkena dengan sampaikan ada yang sampai biru badannya. Betul. Dan diceritakan pada zaman Nabi itu ada diceritakan oleh bahwa Said Al-Khudri ya, sahabat Nabi pergi berdakwah keluar kota dan ketemu dengan orang yang kena tersengat kalajengking. Kemudian diceritakan bisa kayak misalnya mengobati, adakah orang yang bisa mengobati? Ternyata orang ini adalah pemimpin di tempat itu. Sebelumnya ada satu kejadian ya, para sahabat ini minta makanan, kehabisan makanan, tidak dikasih. Akhirnya ketika mereka itu minta tolong kepada sahabat, adakah yang bisa mengobati? Ya sahabat mengatakan, kami juga butuh ditolong ini, bagaimana kalau kita tukar? Ya saya sekarang sebagai tabib. Ya jadi Anda mau bayar berapa? Akhirnya katanya ada bisa dibayar dengan kambing, kami bayar dengan kambing kalau kau bisa sembuhkan. Ternyata dengan ruqyah itu, dengan menggunakan surat Al-Fatihah, ya itu berkali-kali dibacakan, akhirnya sembuh. Ya, pengaruh daripada racun itu hilang. Ini artinya ruqyah. Nah, inilah yang dimaksud dengan ruqyah syariah. Nah, berkenaan dengan penggunaan media, media. Itu kan dalam hadis yang kita kemukakan tadi bahwa Rasulullah SAW menurunkan tangannya di air. Kemudian disapukan ke badannya. Nah, itu menjelang wafat Nabi diturunkan, disapukan ke badannya. Jadi artinya ruqyah itu bisa menggunakan media, tetapi yang berpengaruh pada ruqyah itu bukan medianya. Ya, yang berpengaruh itu adalah doanya. Kemudian orangnya yang berdoa. Kalau orangnya itu ya, kalau dulu Nabi ya istijabah ya, orang saleh, kemudian doanya itu berpengaruh. Itu berpengaruh juga pada media itu. Ya. Nah, inilah masalahnya. Kemudian penggunaan garam. Ada satu hadis yang saya temukan ya, bahwa diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah, kemudian Al-Baihaqi dalam kitab Syu'ab Iman, kemudian diriwayatkan juga Ibnu Majah, bahwa hadisnya yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa pernah kami salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu malam. Kemudian ketika Nabi meletakkan tangannya di tanah, ya berarti dalam posisi mau sujud ya. Tiba-tiba dipatok tangannya Nabi itu dipatok oleh kalajengking. Iya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambil sandalnya kemudian dipukulkan ke kepala kalajengking itu dan matilah kalajengking itu. Kemudian Nabi setelah selesai salat, Nabi bersabda, la'anallahu al-aqraba la tada'u musalliyan wala gairahu au nabiyan wala gairahu illa ladagathum ya, begitu ya. Ya. Allah melaknat, mengutuk si kalajengking ini, dia tidak biarkan orang salat, siapapun itu salat tetap dipatok ya. Baik itu nabi ataupun bukan nabi, tetap dia dipatok. Kemudian Nabi minta garam. Ya, tolong ambilkan garam dan air ya. Kemudian dicampurlah garam itu pada air ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyirami itu, ya bekas itu. Wa yamsahu biha, ya, kemudian disapu-sapukan. Wa yu'awwidhuha bil mu'awwadzataini. Kemudian Nabi membaca dua ta'awuz itu, yaitu qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Dibacakan itu. Jadi titik yang terpenting di sini adalah doanya. Kalau ini menggunakan media misalnya, ya Nabi juga pernah ya kedatangan ada orang sakit,
diceritakan bahwa ada orang sakit dipegang kepalanya oleh Nabi. Jadi proses pemegang ini adalah media, tetapi yang paling penting itu siapa yang mendoakan. Dan itu. doa yang dibaca. Iya, dan keberkahannya. Ya, keberkahannya. Saya kira itu ya. Jadi sejarahnya tentang apa tadi, ruqyah. Jadi ruqyah itu adalah min ainin wahumatin. Ya, jadi dari pengaruh mata, kedengkian, termasuk juga sihir diantaranya, termasuk gangguan setan. Ya, kemudian dari binatang-binatang yang berbisa tadi. Iya. Nah, itu salah satu diantaranya sejarah daripada ruqyah syariah. Yang digarisbawahi juga itu tadi ya Ustadz, bahwa bukan sebenarnya medianya yang dipermasalahkan, tapi doa yang dibacakan dan keberkahan dari siapa yang membaca ini. Nah, awal mula penggunaan garam itu pun tadi yang salah satu contohnya itu tadi ya Ustadz, ketika Rasulullah sedang sholat, kemudian dia digigit kalajengking. Nah, dia mengobatinya dengan cara itu, menggunakan garam dan air, itu salah satu contohnya. Jadi memang pernah dipraktekkan sama Rasulullah SAW. Ya, pernah menggunakan. Tetapi mungkin ada pergeseran sekarang ini ya. Bisa jadi karena ada orang memperjualbelikan kemudian untuk dijadikan penjaga atau apa, dan itulah yang bermasalah ya. Jadi yang harus penggunaan sesuatu, barang ataupun hal itu kita lihat namanya ilatnya. Ilat itu artinya alasan yang masuk akal, yang bisa ini. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menggunakan itu tentu ada hubungannya dengan kesehatan ya. Cuma tidak dijelaskan di dalam hadis, tapi bisa jadi itu adalah sebagai apa namanya, obat apanya lah ya, antibiotiknya kah atau apanya ya, penangkal racun dan seterusnya itu ya. Jadi digunakan media yang sesuai dengan konteksnya saat itu ya, yang sakit yang dialami oleh Rasulullah SAW sendiri. Nah, ini kan kalau kita lihat Ustaz yang sekarang itu yang banyak dijual itu dengan kisaran harga ya ratusan ribu rupiah begitu. Bagaimana memastikan bahwa ini adalah, maksudnya doa yang dibacakan itu adalah yang diberkahi seperti itu Ustaz? Karena ya kalau dari penampakannya itu sama saja dengan garam-garam biasa sepertinya Ustaz. Gimana tanggapannya Ustaz? Jadi berkenaan dengan yang ada sekarang ini dijual di mana-mana, itu kalau kita lihat konteksnya penggunaan garam pada zaman Nabi tadi yang digunakan oleh Nabi sendiri, itu kan sudah beda anunya ya, beda konteksnya. Betul, beda. Jadi ilatnya, hukum pun berbeda kalau seperti itu. Nah, kita tidak bisa mengatakan bahwa itu sama sekali tidak dibolehkan, dan kita tidak bisa mengatakan itu boleh ya, dengan berbagai alasan. Yang pertama begini, kalau kita katakan bahwa itu tidak boleh sama sekali, misalnya begini, kan bisa saja itu ada garam, kita minta tolong kepada seorang alim, ulama untuk didoakan, tetapi harus dimaksudkan. Ya, misalnya doakan untuk saya. Ya, harus jelas. Dia harus jelas. Dia doakan untuk saya. Jadi tujuannya apa misalnya? Tujuannya misalnya itu juga ditanya, garam ini berguna secara fisik untuk apa? Misalnya untuk antibiotik kaki saya misalnya kram-kram, kalau tidak pakai garam, nanti pakai garam bagus. Maksudnya kata dokter harus direndam dengan garam. Kan tidak ada salahnya garam itu sebelumnya dulu diminta didoakan. Nah, kalau doakan sama orang lain atau kita sendirian doakan. Atau kita sendiri, kan tidak apa-apa menggunakan itu. Ya, tetapi kalau istilahnya garam ini adalah istilahnya dia mengandung nilai magic tersendiri atau nilai kekuatan tersendiri. Nah, inilah yang tidak ada dasarnya di dalam Islam. Tidak bisa kita katakan bahwa sekarang ini ada garam, kita doakan misalnya untuk pengobatan segala hal, ya, untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini. Ya, itu yang tidak ada dasarnya, yang seperti itu. Tapi kalau penggunaan media itu seperti tadi air, kemudian garam sendiri dipakai oleh Nabi, itu dengan tujuan tertentu dan didoakan, itu bisa saja, bukan hanya garam, apa saja, ya apa saja kita dengan menggunakan Al-Fatihah bisa, dengan menggunakan doa-doa lainnya, ya itu bisa. Itu kan menjadi media penyembuhan, dan kita harus yakin bahwa yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu kuncinya juga sih sebenarnya Ustaz. Jangan menggantungkan kesembuhan itu pada
garam ini ya, garam Iya. ruqyahnya, tapi tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Iya. menarik juga nih, ternyata kalau misal kita mau media penyembuhan ini Ustadz membawa benar-benar membawa khasiat itu, tadi doanya tuh harus jelas ya tujuannya Ustadz, ya Iya, harus iya. dimaksudkan dengan jelas. Kalau yang sekarang malah yang banyak dipasarkan, dipromosikan di online itu Ustadz, bahkan menawarkan sampai khasiat yang kayak penglaris toko, sampai mendatangkan jodoh dan lain sebagainya, juga agak lucu juga ya kalau kita dengar. Tapi mungkin ada penjelasan yang lebih detail lagi dari Ustadz Syamsul Bahri, tapi jangan dijawab dulu Ustadz, kita akan kembali setelah segmen berikut ini, tetap di Unhas Speak Up. Ya pemirsa, masih di Unhas Speak Up bersama Ustadz Syamsul Bahri. Ya menarik sekali tadi pembahasan kita Ustadz di segmen pertama, bahwa memang untuk penggunaan garam dalam media penyembuhan atau pengobatan dalam ajaran Islam itu sudah pernah dicontohkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang fenomena sekarang ini sepertinya sudah agak melenceng nih Ustadz, karena malah garam ruqyah ini justru dikomersilkan seperti itu. Nah, bagaimana sih Ustadz, apakah memang khasiat atau manfaat dari si garam ruqyah ini masih tetap sama ketika bentuknya itu adalah yang kita peroleh dari membeli di marketplace seperti itu Ustadz? Ya, jadi perlu saya jelaskan kembali bahwa penggunaan Nabi terhadap garam itu bukan disebabkan karena sesuatu yang terkandung di dalam garam itu yang sifatnya magic atau apa, atau sesuatu yang keberkahan dan seterusnya. Tetapi ada satu manfaat yang digunakan oleh Nabi, di mana bekas-bekas daripada lukanya yang tersengat oleh kalajengking tadi itu cocoknya dikasih garam. Ya, mungkin kalau sekarang ini seperti antibiotik dan seterusnya lah, seperti itu. Jadi kemudian menggunakan ruqyah itu dengan alat-alat seperti itu, bukan garamnya yang menjadi hal yang penting di situ, adalah doanya dan keberkahannya. Seperti menggunakan air putih misalnya, bukan air putihnya itu yang mempengaruhi kesembuhan, tetapi doanya. Ketika garam itu didoakan ya untuk satu keperluan misalnya, maka doanya itu yang sampai. Doanya. Adapun garamnya itu sama saja dengan menggunakan air atau menyapukan atau meletakkan tangan kita ke badan yang sakit, ya. Di mana dalam salah satu riwayat hadis pernah ada seorang sahabat Nabi namanya Utsman bin Abil As, itu sakit di bagian tubuhnya. Kemudian datang kepada Nabi untuk minta diruqyah. Ya Rasulullah, ruqyah saya. Kemudian Rasulullah SAW melihat bahwa orang ini bisa meruqyah dirinya sendiri. Maka Nabi ajarkan, letakkanlah tanganmu ke daerah yang sakit, kemudian baca basmalah 3 kali, kemudian baca a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Ya, artinya aku berlindung kepada Allah, baca basmalah 3 kali. Kemudian aku berlindung kepada Allah dari apa yang aku dapatkan dan aku takutkan, ya, demi kebesaran dan kekuasaan Allah. Seperti itu. Jadi orang itu sembuh tangannya, tapi dia menggunakan tangan. Medianya adalah tangan. Nah, media ini bukan tangannya ini yang menyembuhkan, sama dengan kalau menggunakan media air. Begitu juga menggunakan garam atau apa saja. Ya, jadi tidak bisa juga kita katakan bahwa garam itu sama sekali tidak bisa dipakai, tidak. Atau air tidak bisa dipakai, peralatan apapun bisa dipakai, tergantung kita doanya dan keperluannya. Misalnya
ada orang yang sakit, kemudian dia ingin makan siang, nah, makanannya dia doakan, itu kan bisa, dia doakan. Ya. Kemudian dia ingin minum teh misalnya, ya daripada tehnya ini saya doakan teh karena saya lagi sakit, tehnya saya doakan. Jadi bisa saja dipakai berbagai media, tetapi tetap saja keampuhannya itu adalah Dari doa dan Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan. Nah, sekarang fenomanya bergeser. Kalau garam yang diperjualbelikan ini dianggap punya kekuatan sendiri atau barokahnya itu terus melengket di situ, kemudian bisa digunakan untuk berbagai hal. Nah, ini tidak ada asal-usulnya di dalam agama ini kalau yang begini. Ya, jadi ini tidak bisa kita absahkan ini. Tetapi kalau misalnya ada orang tertentu misalnya ingin menggunakan garam karena kakinya pegal-pegal misalnya, kemudian dia tahu bahwa ini berguna atau mungkin dinasihati oleh dokter bahwa ini bagus untuk menghilangkan pegal-pegal, andai ada seperti itu. Kemudian dia minta tolong kepada seseorang atau dia sendiri yang meruqyah garam itu boleh yang seperti ini. Ya. Jadi sebenarnya permasalahannya bukan di medianya Ustadz ya, tapi mengkomersilkan itu. Jadi bisa disimpulkan sebenarnya tidak patut untuk diperjualbelikan ya Ustadz. Iya, tidak bisa diperjualbelikan. Karena itu mengandung di dalam fikih Islam namanya mengandung garar. Garar itu garar itu mengandung unsur-unsur tipuan. Iya. Dan mengandung darar. Apa itu darar? Kerusakan pada hartanya orang. Ya, rugi ya. Merugikan orang lain ya. Dan segala yang mengandung garar itu tidak dibolehkan di dalam Islam. Jadi sebenarnya apa yang diperjualbelikan apalagi sampai harganya lebih tinggi daripada ini, itu kan asumsi saja bahwa menggunakan garam itu pasti pasti bagus lah untuk tergantung doanya. Kalau misalnya kita katakan bahwa garam itu zatnya memang takut setan di situ, ya misalnya setiap ada garam di mana, ya bukan karena doanya ya, itu takut setan, maka itu setan tidak akan masuk dapur, karena ada dapur. Kemudian di laut, bagaimana itu di laut? Di laut sumbernya justru setan, jin itu banyak tinggal di laut. Nah kalau dia takut dengan air garam, maka tetapi kalau misalnya ada yang didoakan, walaupun itu bukan garam, kalau didoakan, misalnya kan di dalam dikatakan bahwa ayat kursi, ya, ayat kursi. Kalau kita membacakan sesuatu kepada ayat kursi kepada sesuatu, ya, misalnya pintu, kita bacakan, ya, kemudian kita baca basmalah juga, itu tidak tersentuh oleh setan. Bahkan kita kalau makan, semua makanan kita bacakan basmalah, itu tidak tersentuh oleh setan. Nah, jadi barang-barang yang sudah didoakan dengan basmalah ini karena doanya. Karena orang itu sama dengan tadi, kalau memang betul-betul ada garam, kemudian kita doakan itu garam itu bisa sesuai dengan diniatkan apa yang diniatkan. Tetapi kalau misalnya sudah didoakan satu kali, kemudian itu menjadi keampuhannya ada terus di situ sampai bisa diperjualbelikan, itu saya kira enggak seperti itu. Oke, jadi tidak selalu melekat pada pada saat didoakan itu. Dan peruntukannya kepada orang tertentu, yang jelas diniatkan, juga maksud dan tujuannya. Ya, itu yang perlu digarisbawahi juga ya pemirsa. Meskipun cara mendoakannya sudah benar, kemudian didoakan oleh orang yang benar, tapi belum tentu khasiatnya itu selalu menempel ya di media tersebut. Ini Ustadz, ini kan kalau yang lagi rame di medsos ini kan, itu tadi kaitannya memang dengan penyakit yang non medis seperti itu ya Ustadz. Tapi malah ada yang mengklaimnya untuk pelancar rezeki, kemudian mempercepat jodoh. Apakah benar Ustadz seperti itu? Inilah yang saya maksud ini dengan bahwa ini kan berkenaan dengan hal-hal gaib sebenarnya. Betul, sesuatu Ustadz yang tidak bisa dilihat apakah benar terjadi seperti itu atau tidak. Nah, untuk urusan-urusan seperti ini dalam agama Islam itu kita disuruh uji coba. Iya, kita dikasih akal, dikasih hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada seseorang mengklaim bahwa ini melancarkan rezeki, coba saja. Kalau ternyata tidak melancarkan berarti tidak. Ya, seperti itu.
Dan tidak bisa kita klaim bahwa itu benar adanya. Ya, uji coba yang membuktikan. Ya, untuk hal-hal seperti itu. Kecuali kalau ada ayatnya misalnya. Kalau ada ayatnya, ini kalau pakai garam melancarkan rezeki, ya kita percaya semuanya. Kalau tidak, kita tidak bisa percaya itu. Dan kalau ada orang memaksakan untuk percaya, silakan uji coba sendiri. Ya, jadi di dalam Islam, dalam fikih Islam itu hal-hal yang bisa disaksikan dengan mata, kemudian bisa diuji coba. Apabila ada klaim dari satu pihak, maka buktikanlah dengan melihatnya, dengan uji cobanya. Saya berikan satu contoh. Ada orang mengklaim bahwa di bawah tempat ini ada emas 10 kg tertanam. Ya, jadi siapa yang mau percaya itu? Bagaimana caranya kita ini gali? Kalau digali ternyata ada, ya berarti ada. Kalau tidak ada, yang tidak ada. Kecuali kalau ada ayat Al-Quran mengatakan di bawah saya ada itu emas, kita tidak usah digali, langsung saja percaya. Kenapa? Karena kita percaya kepada Al-Quran. Ya. Selain itu harus diuji sendiri. Harus uji sendiri. Itulah makanya di dalam Al-Quran tidak semua yang rinci-rinci itu ada ayatnya dan ada hadisnya. Yang rinci-rinci itu karena manusia disuruh menguji coba sendiri. Iya. Jadi sudah jelas ya, kalaupun dia menjanjikan khasiat seperti itu tadi Ustadz, harus diuji coba ya. Iya, silahkan diuji coba yang ini. Mau membuktikan khasiat darinya boleh diuji coba. Buktikan tapi jangan membenarkan dulu, lihat dulu. Karena ada orang membuktikan dia percaya, nah itu kan bahaya. Kalau dia masuk ke dalam kepercayaannya, mempercayai sesuatu yang belum bisa dibuktikan. Nah, nanti Anda percaya setelah uji coba. Dibuktikan. Iya, seperti itu. Nah, mungkin sebagai closing statement Ustadz atau kesimpulan kepada pemirsa Nas TV yang ada di rumah, bagaimana harusnya masyarakat menyikapi tren penjualan atau mengkomersilkan garam ruqyah ini, Ustadz? Silahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim ya. Berkenaan dengan garam ruqyah yang sekarang ini itu sebenarnya garam biasa. Dan tidak bisa kita katakan bahwa itu adalah garam memiliki keberkahan tertentu dan bisa dipakai untuk ini dan itu. Karena ini mengandung unsur gharar di dalamnya. Apa itu gharar? Tadi adalah mengandung unsur yang bisa membuat orang terpedaya. Sedangkan di dalam Islam itu harus jujur. Ya. Nah, kalau ingin tahu bahwa garam itu bisa mengandung hal yang berberkah, ya kalau misalnya kita doakan sendiri untuk diri kita sendiri, itu tergantung doanya. Kalau doanya diterima, dia berberkah. Kalau tidak, juga tidak. Nah, seperti itu. Nah, kalau ada garam, misalnya untuk kaki kita yang kita mau rendam dengan garam, karena mungkin dengan air garam dia ada luka di situ yang bisa tidak infeksi dan seterusnya. Kemudian kita doakan, itu bisa. Tetapi kalau untuk ini di secara umum, misalnya setelah satu kali didoakan kemudian ini untuk berbagai ini tidak ada asal usulnya dan tidak bisa masuk di dalam kategori kebenaran. Kenapa? Karena ada unsur gharar di dalamnya, ada unsur tipuan lah. Ada unsur tipuan. Segala yang ada unsur tipuannya itu agama tidak ada di situ. Iya, tidak bisa kita katakan itu suatu hal yang benar, ya. Jadi kalau apa yang dikomersilkan sekarang ini kepada masyarakat, ya berhati-hati, ya itu garam yang ada dikomersilkan seperti itu, ibaratnya garam biasa yang bisa dipakai memasak dan kegunaannya seperti itu, ya. Adapun kalau ada yang mendoakannya, itu tergantung doanya. Kalau diterima doanya, ya dia punya daya tambah yang lebih. Kalau tidak diterima doanya, biasa saja. Biasa saja. Ya, cukup Ustadz. Ya, saya kira. Jadi pemirsa, itulah pembahasan kita sangat menarik ya hari ini, membuka begitu banyak wawasan baru kepada kita bahwa ternyata memang ruqyah ini sudah dikenal sejak zaman Nabi atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun dengan praktek penyembuhan menggunakan garam ini. Namun yang menjadi garis bawah saya sendiri sih Ustadz, bahwa memang bukan medianya ya yang menjadi kunci dari penyembuhan ala Nabi ini, tetapi doa serta keberkahan Allah SWT kepada orang yang mendoakan itu sendiri. Jadi
jangan tertipu ya dengan janji-janji yang diberikan oleh toko-toko yang menyediakan garam ruqyah dalam berbagai marketplace ini. Dan itu tadi kata Ustadz bahwa ini kuncinya adalah penyembuhan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila pun ketika garam itu sudah diberikan doa, ya ketika dia doanya diberkahi ya dapat berkhasiat, kalau tidak ya menjadi garam biasa saja, seperti itu ya Ustadz. Syukran Ustadz atas diskusi dan bincang-bincang kita di episode kali ini, sangat menarik sekali dan membuka wawasan kita tentunya. Terima kasih juga kepada pemirsa Unhas TV yang selalu senantiasa menyaksikan Unhas Speak Up. Terus akses Unhas TV untuk melihat program-program menarik lainnya. Saya Fasya Rahman mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.